Naib sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naib. Karenanya kita gugah di forum ini, Pak Dedi, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Silahkan Bu Dewi Koryati. Ada. Iya, Jabar bersatu tak terkalahkan. Yeah. Hidup Teh Meli. Yeah. Setelah mendengar saudaraku Teh Meli berbicara, kayaknya Kormi selesai. Pasti mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Kuncinya teteh yang di belakang saya ini. Jadi pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama terima kasih saudaraku pimpinan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Kormi. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mendengarkan Kormi memberikan pemaparan yang luar biasa sehingga saya menjadi sangat lebih tertarik lagi. Nah, saudaraku, sebelum menyampaikan ini tentu ini kan olahraga masyarakat, ya. Nah, kita semua nih anggota dewan juga termasuk masyarakat kan. Jadi mulailah bagaimana mengedukasi anggota DPR supaya sehat gitu ya. Apalagi kalau nantinya mau jadi tuan rumah. Nah, itu harus lebih sehat lagi gitu ya. Gitu loh maksudnya. Harus ada dampak yang positif terhadap kesehatan dari anggota Komisi 10. Karena kami melihat bahwa dari pemaparan saudaraku, ini luar biasa ya, hanya 7% pemuda memiliki kebugaran yang baik. Berarti kebiasaan pemuda di kita ini kurang berolahraga dengan baik, dengan baik itu artinya teratur, mencapai target, heart rate berapa, lingkar pinggang berapa, berat badan berapa, kan begitu ya. Nah, kemudian 93% tergolong kurang bugar. Nah, ini akan berpotensi menghambat pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045 dan ini merupakan musibah kalau sampai nanti pemuda kita tidak pemuda yang bugar. Tuh. Nah, kemudian saya juga melihat tadi disampaikan juga di sini bahwa ada 76% kematian di Indonesia yang bukan karena penyakit menular, tetapi karena kardiovaskuler dan diabetes. Kalau kardiovaskuler itu, dokter manapun akan mengatakan hati-hati terhadap rokok. Ya, gitu. Saya mau menyampaikan yang di depan saya ini tadi, yang membela diri bahwa kematian itu bukan karena rokok. Betul, kematian itu karena Allah sudah menentukan hari itu mau mati, begitu meninggal gitu ya. Jadi bukan karena rokok itu menyalahi itu ya. Ke sana. Ya, jadi saudaraku kalau udah Kormi ya harus memberikan edukasi yang baik dimulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi tapi memang bugar-bugar semuanya. Lingkar pinggang udah memenuhi syarat. Nah, makanya ya, syarat menjadi pengurus Kormi, lingkar pinggang harus benar. Ya. Nah, kemudian ini beban ekonomi juga akan sangat besar. Nah, saudaraku, karena itulah makanya Kormi ini diperlukan oleh Indonesia untuk mencapai Indonesia yang sehat. Jadi kalau seperti ini tidak ada tidak ada negasinya, tidak ada penolakan untuk mendukung penuh saudaraku dalam melakukan aktivitas ini. Apalagi ke depan ingin melakukan Fornas. Dan kejadiannya ini, bukan kejadian, pelaksanaannya adalah di NTB. Kami tentu sangat mendukung karena Pak Lalu ini berasal dari NTB ya. Nah, karena beliau yang akan mendorong penuh ditambah Teh Meli yang terdepan, maka insya Allah Fornas ini akan berdampak. Yang saya ingin sampaikan bahwa satu, Fornas ini saya dari Fornas dulu. Fornas ini kan banyak dampaknya. Pertama, dampak mensiarkan Indonesia di mata dunia. Tadi kan udah saya mendengarkan di jalan dunia-dunia disebut-sebut tadi ya. Apalagi katanya Sekjen Kormi dunia itu
adalah anaknya Erdogan, gitu ya. Kalau saya nggak salah, apa saya salah. Pokoknya ada sebut-sebutan lah. Pokoknya orang penting lah, gitu ya. Nah, menurut saya memang betul sekali dengan Fornas ini kita ada dua dampaknya, yaitu dampak untuk menarik wisatawan di luar negeri untuk mau ke Indonesia, dan jangan itu juga wisatawan Indonesia ke NTB. Karena belum tentu semua orang Indonesia udah pernah ke NTB walaupun indahnya luar biasa. Nah, inilah alasan kita mengunjungi NTB, gitu ya. Mana Pak Lalu? Dewi Koryati dari PAN. Bengkulu. Iya. Eh, Nah, jadi pertama tentu pikirkan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan, dampak dari siar tentang wisata di Indonesia. Karena itu perlu ada kerjasama yang baik dengan Kementerian Pariwisata, sehingga program ini yang begitu hebat dan luar biasa berdampak positif kepada pariwisata. Karena kita tahu pariwisata ini akan menghasilkan ekonomi yang sangat tinggi. Bahkan kalau dulu Indonesia ini nomor 2-nya adalah dari pariwisata. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan ini soal Kormi sendiri. Kormi kan kedengarannya tadi indah sekali, bagus begitu ya. Cuman saya lagi bingung itu nanti kolaborasinya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu seperti apa ya? Jaringannya seperti apa? Karena kalau kita menginginkan Indonesia ini bugar, tidak ada ceritanya kalau tidak semuanya merasakan bahwa olahraga itu adalah kebutuhan dari hidup. Jadi kalau kita itu tanpa olahraga di pagi hari, misalnya kalau saya kan tiap pagi kan saya olahraga ya. Kalau saya tidak olahraga tiap hari, saya tidak merasa bahagia hari itu. Karena begitu kita berolahraga, maka hormon kebahagiaan akan keluar. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Jadi jangan menjadi olahraga itu menjadi beban dalam kehidupan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan. Yang kedua, pengertian juga bahwa berolahraga cukup di ujung minggu, Sabtu dan Minggu, kata teman saya yang di sebelah ini ya. Kita olahraga Sabtu Minggu itu nggak bisa juga. Makanya tugas Kormi ini bagaimana menjadikan olahraga ini menjadi bagian dari hidup, dan kalau tanpa berolahraga di pagi hari ada sesuatu yang kurang. Demikian dari saya, dan tentunya saya mendukung penuh, berharap bahwa nanti Kormi ke depannya akan lebih berdaya, karena kita lihat daya dukungnya akan lebih besar lagi. Dan sebagai pembuktiannya adalah Fornas ke-8 itu akan sukses luar biasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lalu. Salam Kormi. Sebentar. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, dan bahagia. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Dewi. Saya laporan sedikit Bu Dewi, lingkar pinggang saya sudah turun. Ya. Tadi agak sensitif tadi tuh, Mas. Sensitif. Terima kasih, semangat sekali Bu Dewi, dan kita berharap Bengkulu juga kirim kontingen ke Nusa Tenggara Barat. Sebelum ke meja pimpinan, kami persilakan Bang Andi Muawiyah Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah sangat menarik sekali dengan Kormi ini. Pertanyaan saya singkat-singkat saja. Apakah relasi Kormi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga? Bagaimana relasinya? Karena sepanjang pertemuan ini kurang lebih 2 jam, tidak sekalipun saya mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga itu disebut. Padahal kita ini bermitra kerja juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, melihat banyaknya kegiatan spektakuler dari Kormi ini, pertanyaan kita tentu saja, dari mana mendapatkan dananya? Tuh pertanyaan kedua. Ringkas-ringkas saja. Ketiga, tentu saja saya ingin mendapatkan gambaran apakah sudah ada himne dari Kormi ini. Tuh,
Yang keempat dari cheerleading tadi, ya, yang cantik ini, apakah ada kursus untuk menjadi cheerleading di Indonesia? Itu cheerleading apa, cheerleader ya? Cheerleader, izin menjawab Bapak, ya. Nah, itu kan menarik sekali itu saya lihat. Nah, nanti pertanyaan dijawab. Kelima, tentu saja Anda akan melakukan Kornas di negeri santri, negeri 1000 masjid, negerinya Pak Lalu. Mudah-mudahan kalau tadi Korni ini akan melaksanakan di sana akan berdampak ekonomi. Mudah-mudahan karena Anda akan mengundang kurang lebih di atas 50.000 orang datang ke sana, tidak meninggalkan dampak negatif bagi keberagamaan orang NTB. Ada Pak Lalu nanti akan mengawal itu. Beliau asli di sana. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Dedi mau lihat, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa setiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naib sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naib. Karenanya kita gugah di forum ini, Pak Dedi, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andi. Nanti kita laporkan ke Kang Dedi nih. Ya mudah-mudahan lah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Dedi tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RDPU kita ini. Ya. Silahkan berikutnya Pak Mahfud dari meja pimpinan, kami persilakan. Saya izin 1 menit pimpinan. Oh Pak Latindro dulu, ya silakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman. Bentar Pak Latindro, tadi kesepakatan kita jam 12, kita perpanjang maksimal jam 1 ya. Jadi jam 1 kita sudah harus bubar. Kita sepakati?